was standing all alone against the world outside. Glenn Fredly mengawali karirnya saat dia menjadi vokalis Fun Section. Pada tahun 1995, setahun setelah ia lulus SMA, Fun Section meluncurkan sebuah album eksklusif yang dikemas secara apik. 3 tahun kemudian, Glenn bernyanyi solo dan meluncurkan sebuah album yang bertajuk Glenn, dengan bermodalkan 8 buah lagu. Dalam album ini terdapat 3 buah lagu yang sering dinyanyikan Glenn, yaitu Kau dan Cukup Sudah serta Mobil Mama, yang menjadi hits di Malaysia. Album kedua diluncurkan pada tahun 2000 dengan judul Kembali. Dalam album ini terdapat beberapa hits seperti Salam Bagi Sahabat dan Kasih Putih. Seperti album perdananya, album ini masih bernaung di bawah Sony Music Indonesia dengan produser Aminoto Kosin. Album ini pun bernasib sama seperti album sebelumnya. Meskipun cukup dikenal, namun kedua album Glenn ini belum memenuhi keinginan mayor label baik itu dari segi popularitas maupun penjualan. Dengan keraguan besar dari pihak label, Glenn yang beragama Kristen ini meluncurkan album ketiganya bertajuk Selamat Pagi Dunia. Hits yang paling mengguncang Indonesia adalah lagu Januari. Keberhasilan album ini membuat pihak Sony Music Indonesia membuat album repackage tahun 2004. Tahun 2005, Glenn ditawari untuk membuat 1 buah album sebagai soundtrack dari film baru Cinta Silver. 1 tahun kemudian, Glenn mengeluarkan album lagi sebagai penghargaan dan rasa hormatnya kepada musisi-musisi terdahulu, bertajuk Aku dan Wanita. Pada tahun yang sama, Glenn meluncurkan album ke-7 dengan judul Terang. Kemasan suguhan terbaru dari Glenn ini adalah album yang bernuansa Natal dikarenakan berbarengan dengan Natal 2006. Tahun 2007, Glenn kembali mengeluarkan album tergrace-nya bertajuk Happy Sunday. Album ini diklaim sebagai wahana dalam memancarkan spirit baru memandang kehidupan secara global melalui media musik. Pada Anugerah Musik Indonesia 2001, Glenn meraih penghargaan dalam kategori lagu terbaik dan penyanyi pria terbaik kategori musik R&B. Ia menikah dengan penyanyi Dewi Sandra pada tanggal 3 April 2006. Glenn juga peduli terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikannya saat berpartisipasi dalam konser amal bertajuk Soul for Indonesian Earth sebagai penghargaan akan bumi pada tanggal 7 Juli 2007. Pada tahun 2004, Glenn ikut serta dalam album milik Erwin Gutawa bertajuk Salut to Kus Plus Bersaudara. Dia menyanyikan 2 lagu dalam album tersebut. Glenn menjadi pembimbing bagi grup vokal Pasto dalam sebuah acara pernikahan bakat di Trans TV. Pasto memenangi kontes tersebut. Pada awal tahun 2005, Glenn menciptakan lagu Kita Untuk Mereka yang didedikasikan untuk korban tsunami Aceh. Lagu tersebut dinyanyikan oleh kelompok bernama Indonesian Voice, terdiri dari penyanyi-penyanyi Indonesia, termasuk almarhum Gito Rolis, Harvey Malaiholo, Rio Febrian, Duta Sela on Seven, Fadly Padi, Kikan Coklat, Ahmad Albar, Vina Panduwinata, Baim, Delon, Tia Afi, Ruth Sahanaya, Syahrini, Ubit, dan lainnya. Bersama dengan Indonesian Voice, Glenn ikut menyanyikan lagu Rumah Kita dalam album tribute untuk Ian Antono. Di akhir tahun 2011, Glenn berkolaborasi dengan Ras Muhammad membuat sebuah lagu berjudul Tanah Perjanjian. Lagu ini bercerita tentang keprihatinannya terhadap permasalahan di Papua. Dan lagu ini dibagikan secara gratis melalui situs resmi Rolling Stone Indonesia.
Di tahun 2011 juga bersama Sandy Sandoro dan Tompi mereka membuat trio Lestari. Glenn pun ikut berperan sebagai aktor antagonis dalam sebuah film kontroversial yang berjudul Tanda Tanya di bawah rumah produksi sutradara Hanung Bramantyo. Pada tanggal 2 September 2012, Glenn menyuguhkan konser Cinta Beta dalam rangka merayakan 17 tahun karirnya dalam industri musik Indonesia. Di dalam konser ini, Glenn mengajak kita untuk kembali ke timur Indonesia. Dari konsep hingga artis pendukung pun memang dibuat sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh Glenn dalam pagelaran musiknya ini. Lebih dari 5.000 penonton hadir pada malam itu. Setelah 3 tahun, Glenn disibukkan dengan minat barunya sebagai produser film bertajuk Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Di tahun 2015, Glenn menyelenggarakan tur 20 kota dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya di negeri tercinta ini. Tanggal 17 Oktober 2015, Istora Senayan menjadi saksi bersejarah buat Glenn dan musik Indonesia. Salah satu konser terbaik di tahun 2015. Seperti biasa di dalam setiap konsernya, Glenn selalu mempunyai pesan. Kali ini ia mengangkat pesan musik di era 90-an di mana ia tumbuh dan berkembang di era musik itu. Ia pun membawa funk section menjadi salah satu kejutan bagi para penonton di dalam konsernya ini. Karena sebelum menjadi penyanyi solo, Glenn berasal dari grup band ini. Dan lagi-lagi penonton yang hadir lebih dari 7.000 orang malam itu. Salah satu musisi yang dikagumi Glenn dari ia kecil adalah Ruth Sahanaya. Di tahun 2016 ini, di hari ulang tahun Glenn merayakan 30 tahun berkaryanya. Glenn membuat sebuah konser bertajuk Tanda Mata Glenn Fredly untuk Ruth Sahanaya. Begitu besar sosok Ruth Sahanaya dalam kehidupan dan karir musik Glenn, baik itu sebagai motivasi maupun sosok idola. Konser ini pun membawa pesan regenerasi dan kepedulian Glenn terhadap industri musik Indonesia. Pada 30 September 2017, Glenn kembali membuat konser untuk Slang di Gandaria City Hall, Mall Gandaria City, Jakarta. Glenn menggandeng sederet musisi lintas genre seperti Dewa Bujana, Bonita, Tompi, Idang Rasjidi, Berta, Hari Pocang, Yako, Young Lex, Mondo Gascaro, Tri Utami hingga Yopi Latul. Konser tersebut juga diramaikan oleh komika Sardia Ma'ruf serta Najwa Shihab. Glenn sekarang mempunyai label musik sendiri yang bernama Musik Bagus yang sudah memproduksi beberapa musisi baru yaitu Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan Tiara De Gracia. Tahun 2017, salah satu agenda Glenn adalah merilis album pertama Tiara di bawah label Musik Bagus.